Aspiration and Inspiration for Indonesia. Dr. Raden Gatot Priyo Utomo merupakan seorang sosok yang memiliki banyak peran penting dalam berbagai lini. Dengan segudang pengalamannya di berbagai posisi strategis, ia saat ini diberikan kepercayaan sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, suatu posisi yang penuh tanggung jawab dan bermakna penting. Lebih dari 25 tahun, ia berkecimpung sebagai profesional, konsultan, dan akademisi di dunia IT perbankan mencakup area perencanaan strategis, pengembangan infrastruktur dan sistem, penjaminan mutu, serta proyek program manajemen. Prestasi dan langkah-langkah yang pernah ia ambil merupakan suatu alasan mengapa ia saat ini didapuk menjadi salah satu staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami dengan bangga menghadirkan Bapak Gatot Priyo Utomo untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu di bidang ekonomi kerakyatan hingga pengembangan badan usaha milik desa yang tentunya sangat berpengaruh terhadap indikator perkembangan grafik ekonomi di Indonesia. Saksikan Sinmeta Talk bersama Bapak Gatot Priyo Utomo dan Indiska Handiana. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Indiska Handiana dalam acara Sinmeta Talk, Aspiration and Inspiration for Indonesia. Tentunya dengan tema menarik, Sinmeta Talk merupakan program berbincang seputar sosial, budaya, politik, ekonomi, di mana kita akan mengupas permasalahan dan hal inspiratif dari masyarakat Indonesia, tentunya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsorship Main Potato dan Rumah Jagung yang telah mendukung acara ini. Sobat, hari ini saya tidak sendirian karena bersama narasumber yang spesial dan luar biasa. Berawal karir menjadi Vice Presiden Bank Mandiri, menjadi Ketua Umum NU Circle, dan pernah menjadi kandidat Ikatan Alumni Universitas Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita sambut Bapak Dr. Raden Gatot Priyo Utomo, STMTI. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Alhamdulillah. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik-baik, bagus sekali hari ini. Cerah ceria ya, nggak mendung, kita dapat udara yang enak, Iya. matahari yang cerah. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya atas perkenaannya kami bisa podcast sampai diundang di istana yang luar biasa ini, Bapak. Ya, sama-sama. Suatu kehormatan dan kebanggaan. Terima kasih juga sudah berkenan untuk mewartakan apa yang komunitas sudah kerjakan. Amin ya Allah. Ternyata Bapak ini masih muda ya Pak ya. Sudah menjadi staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia? Sebetulnya saya belum lama ya. Ini ada terjadi pergantian staf khusus ya karena periode. Saya mulai kalau melihat SK-nya mungkin sejak 1 Desember 2022 ya, tapi mulai awal tahun 2022 itu sebenarnya saya sudah juga banyak berkecimpung di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden sebagai tim ahli Komite Perkara Reformasi Birokrasi Nasional. Jadi mungkin ya interaksinya kalau dilihat dari sekarang sudah 1 tahun lebih ya. Ya 1,5 tahun ya. Sudah cukup lama itu Bapak. Di bidang apa Pak? Ada bidang atau memang? Kalau sekarang memang ada beberapa hal yang menjadi titik berat fokus saya di staf khusus Wakil Presiden ini. Yang pertama terkait dengan reformasi birokrasi. Lalu kemudian yang kedua juga saya membantu beberapa program prioritas nasional yang seperti pengatasan kemiskinan, juga pengentasan stunting, dan yang terakhir itu sebenarnya kita mendorong peningkatan kualitas untuk pendidikan dasar di Indonesia. Kira-kira itu yang garis besarnya ya. Di samping ada beberapa tugas lainnya. Luar biasa, itu cukup berat Bapak tentunya untuk membangun bangsa negara ini. Sesuai dengan peranan tema hari ini Bapak, yaitu mengenai peranan strategis pemerintah
dalam menjalankan ekonomi kerakyatan melalui desa sebagai sentral ekonomi. Yang tentunya ini sangat relevan dengan bidang Bapak ya Pak ya, seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui, Bapak Presiden Jokowi ini pernah menekankan ada salah satu yang menjadi kekuatan ekonomi, yaitu melalui implementasi nomor 3 Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran. Dan pentingnya melibatkan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, untuk melakukan transformasi ekonomi di desa. Bagaimana pandangan Bapak akan hal tersebut, Pak? Ya, itu sebetulnya begini ya. Ya. Dan secara ideologis itu kan itu adalah amanat konstitusi, ya, yang disebut dengan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kalau kita bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dari Sabang sampai Merauke, dimanapun dia berada, kira-kira begitu ya. Dan kita lihat kalau dari data-data kemiskinan sebelumnya kan kita lihat bahwa kantong-kantong kemiskinan itu ada di daerah pinggiran, di daerah desa. Walaupun juga ada kantong-kantong kemiskinan di perkotaan. Dan salah satu pendekatan yang Presiden dan Wakil Presiden dorong adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi berbasis desa dan juga berbasis wilayah-wilayah 3T ya, yang terbuat. Kira-kira seperti itu. Dan apa usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian melalui desa? Ya, sebetulnya pemerintah komitmennya sangat tinggi untuk masuk ke area itu. Dana desa itu besar sekali. Oh iya, Pak. Ya, dana desa itu besar sekali yang dialokasikan untuk pembangunan desa. Ya. Kita lihat efeknya apa, kita lihat data terbaru antara angka kemiskinan kita itu kan relatif menurun. Ya, tingkat kemiskinan kita menurun. Bahkan tingkat kemiskinan ekstrim kita itu udah di bawah 1,5, sekarang di 1,2, 1,3. Ya, udah. Dan lebih bagus lagi apa kita lihat ya. Perimbangan komposisi kantong kemiskinan itu sudah nyaris sama antara desa sama kota. Artinya apa? Desanya tumbuh, menyelesaikan masalah kemiskinannya sendiri gitu ya. Jadi yang tadinya heavy di pedesaan, sekarang desa itu ternyata berhasil recovery. Secara agregat kemiskinannya turun, tapi secara proporsi ternyata desa juga mulai tumbuh secara proporsi ya kurang lebih 50-50 lah dengan kantong. Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang sangat bagus ya. Iya, karena Bapak memang potensi di daerah ini sangat kaya dan berlimpah, Pak. Namun memang kalau misalnya kita lihat ya Pak ya, masih banyak dan ada yang belum terolah secara optimal seperti itu Pak. Nah, mengenai BUMDes tadi Pak, apakah Badan Usaha Milik Desa, BUMDes ini dapat dilibatkan dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui desa Pak? Nah, seharusnya memang itu peran yang harus dimainkan oleh BUMDes ya. Oke. Ya, itu adalah peran yang kenapa BUMDes hadir? Salah satu tujuannya itu adalah kalau kita peraturan pemerintahnya ya, di samping fungsi sebagai lumbung pangan dan lain sebagainya, paling penting adalah menggerakkan potensi ekonomi yang ada di desa-desa. Itu yang peran yang harus dimainkan oleh BUMDes. Tetapi apakah pasti berhasil atau tidak, itu kan satu tantangan ya, satu tantangan tersendiri. Karena nggak semua seperti kita dengan perusahaan juga kan pasti ada yang sukses, ada yang gagal gitu. Itu pasti kan ditentukan oleh banyak faktor. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa BUMDes itu tugas pokoknya itu adalah mengidentifikasi potensi yang ada di desa dan melakukan amplifikasi dan transformasi dari potensi menjadi realitas ekonomi. Kalau hanya sekedar potensi kan just sekedar potensi kan, nggak mampu. Tugas BUMDes itu adalah mentransformasi ini menjadi realitas ekonomi sehingga mampu menggerakkan perekonomian desa secara keseluruhan. Seperti apa contohnya? Ya, contohnya adalah bahwa, let's say, secara simpel ada desa-desa yang secara alami, secara natural terlahir desa-desa itu ada di wilayah-wilayah dengan alam yang eksotik, ya, alam yang indah, pemandangan yang bagus. Itu kan aku ada misalnya desa-desa yang dekat gunungan, situ kan banyak yang bisa digarap di sana. Itu adalah potensi. Ya.
Sekarang dari bagaimana potensi ini menjadi realitas ekonomi itu membutuhkan tangan-tangan orang yang punya visi di situ. BUMDes itu adalah kendaraannya, tetapi visi dari masyarakat atau pemimpin-pemimpin desa itu yang sebetulnya mampu mentransformasi dari potensi tadi di realitas ekonomi. Nah, visi ini yang dibutuhkan. Sehingga saya melihat bahwa apakah BUMDes ini berhasil mentransformasi itu sangat bergantung kepada seberapa baik sumber daya manusia yang dimiliki di desa tersebut untuk melakukan proses transformasi itu. Iya. Karena kalau kita lihat kan potensi pariwisata misalnya ya, itu kan nggak bisa berdiri sendiri juga, ya. Misalnya dia ada di daerah yang cukup jauh. Artinya pemimpin di desa itu harus mampu katakanlah membangun komunikasi dengan stakeholder terkait, ya misalnya ya dengan kecamatan atau dengan dinas-dinas terkait sehingga jalan dan infrastruktur untuk menuju lokasi tersebut bisa dibangun dan lain sebagainya. Dan itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Di samping itu juga bisa menggerakkan dan memberikan peran-peran yang cukup signifikan kepada seluruh stakeholder desa yang paling penting, sehingga apa? Sustainability dari apa yang dibangun akan bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga semua orang merasakan manfaat. Saya rasa hal-hal seperti itu yang dibutuhkan sebagai fondasi dasar untuk membangun BUMDes. Dan tadi berbicara mengenai sumber daya manusia, Pak. Kita sangat mengapresiasi ketika Presiden Jokowi ini meluncurkan dana langsung dari pusat sampai ke desa. Seperti itu. Dengan harapan tadi BUMDes menjadi sentral ekonomi. Namun sayangnya memang kebanyakan ini mereka belum bisa mengimplementasikannya sesuai harapan seperti itu. Nah, apakah ada Bapak konsep atau program dari pemerintah untuk bagaimana BUMDes ini bisa dirasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk masyarakat di daerah tersebut seperti itu? Ya, ini sebetulnya spesifik di Kementerian Desa ya, yang sebagai satu kementerian teknis ya. Kalau kemarin yang Presiden sampaikan bahwa akan ada dana yang masuk transfer sampai ke desa itu adalah komitmen politis. Oke, itu komitmen politis bahwa pemerintah, pertama pemerintah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ini punya komitmen dan kemauan yang kuat untuk membangun desa. Nah, kalau itu dilakukan, artinya apa? Uang sampai ke desa butuh apa? Butuh tata kelola kan? Ya. Untuk melakukan tata kelola keuangan yang baik ini, nggak serta-merta sumber daya manusia di desa itu paham dan mengerti bagaimana mengelolanya, ya kan? Oleh karena itu, saya rasa Kementerian Desa dengan berbagai macam program ini mereka punya pendamping desa, ya pendamping desa yang seharusnya bisa untuk mendampingi kemajuan desa dan melakukan pengawasan terhadap proses tata kelola tersebut dan juga memberikan pelatihan-pelatihan yang cukup bagi aparat desa untuk bisa melakukan pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel. Saya rasa Kementerian Desa punya program-program yang terstruktur dan signifikan untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di desa tersebut. Apakah konsep tersebut dianggap berhasil, Pak? Sepanjang kita ketahui ya, sepanjang kita, seperti yang tadi saya sampaikan, angka kemiskinan kan kelihatan bahwa perimbangan kemiskinan di kota dan di desa ini yang tadinya begitu didominasi oleh desa sekarang mulai berimbang. Artinya desa ini tumbuh nih, ekonominya mulai maju. Walaupun kita nggak bisa bilang bahwa semua desa juga tumbuh dan baik ya. Terutama kalau kita lihat di desa-desa daerah terluar itu terlalu kelihatan ya. Karena di sana tantangannya jauh lebih berat. Mau transaksi digital, sinyalnya dapat, mau ngangkut barang jalannya masih belum bagus, biaya logistik tinggi, mau masukin bahan baku juga mereka terkendala biaya logistik yang tinggi. Nah, itu masih PR kita tuh. Tapi dengan di daerah-daerah desa-desa dengan infrastruktur yang lebih baik, kan dana desa boleh dipakai untuk bangun jalan, bangun jembatan di desa-desa itu. Relatif sekarang kalau kita lihat desa-desa di Pulau Jawa misalnya, kalau dibanding ke desa-desa Jawa Tengah, Jawa Timur, kan jalannya walaupun di desa-desa udah bagus-bagus ya, ya,,,. Ada bagus-bagus, artinya tinggal bagaimana desa-desa itu bisa melakukan pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel. Saya rasa Kementerian Desa punya program-program yang terstruktur dan signifikan untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di desa tersebut. Ya,
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di sana untuk bisa melakukan pengelolaan yang lebih baik. Dan dengan adanya infrastruktur itu juga memudahkan perputaran ekonomi sebenarnya. Nah, betul. Salah satunya kan cost of goods sold-nya dari biaya logistik ya. Betul sekali. Nah, kalau angkutan lebih cepat masuk, lalu kemudian akses orang luar untuk masuk ke desa itu juga mudah, gitu kan? Apakah itu potensi wisata atau potensi produk, itu akan jauh lebih. Tapi yang harus diingat juga bahwa ini bukan semata-mata BUMDes melakukan produksi barang atau jasa, tetapi juga harus lihat apakah pasarnya juga dikenali dan digarap. Itu satu persoalan tersendiri itu, gitu Mbak. Ya, karena mengingat Indonesia ini mayoritasnya adalah desa ya Pak ya. Betul. Ada berapa desa Pak di Indonesia? Lebih dari 80 ribuan ya. Lebih dari 80 ribuan. Tapi saya kira yang di punya BUMDes yang sudah berbadan hukum itu kalau nggak salah hanya 10-15% ya, masih jauh ya. Masih jauh ya Pak ya? 45% nggak punya BUMDes, belum digarap apa-apa. Yang sisanya ya ada BUMDes tapi belum punya badan hukum dan belum ya. Kalau belum punya badan hukum artinya kan tata kelolanya juga masih belum bagus ya. Nah, itulah PR kita. Tadi Bapak sampaikan bahwa banyak kok BUMDes yang sukses menjalankan konsep pemerintah. Boleh diceritakan Bapak, BUMDesnya daerah mana saja yang mungkin dianggap berhasil dalam menjalankan konsep pemerintah tersebut? Ya, mungkin nanti kalau secara spesifik secara spesifik mungkin Mbak In bisa ke Mendes ya. Oke, Pak. Langsung ke. Ada mungkin salah satu yang Bapak ingat? Salah satu, saya pernah bertemu seorang kepala desa di daerah Wonosobo. Ya. Ini anak muda, ya mungkin dia di kisaran 32 tahunan lah ya, masih muda sekali, 32 tahun. Tapi apa yang dia kembangkan di desa itu sangat signifikan, karena beliau itu memanfaatkan kerjasama dengan dari Indonesia Power, itu ada BUMN yang diajak kerjasama untuk pengelolaan. Misalnya di bendungan itu ada tambak-tambak ikan yang dikelola desa, ada wisata yang dikelola desa, termasuk lahan-lahan perhutanan di daerahnya yang dikerjasamakan untuk perkebunan. Dia bangun perkebunan melon yang cocok dengan daerah itu. Dan menurut saya ini sebuah inisiasi dari anak muda yang luar biasa ya. Kalau makin banyak anak muda seperti beliau mau ya balik kembali ke desa dan bangun desanya, wah itu luar biasa. Karena beliau itu kalau nggak salah, saya tanya, beliau lulusan IPB, jadi dari universitas yang cukup terkenal balik ke desa untuk jadi kepala desa dan mengurus pengembangan. Berarti Pak, ini menjadi salah satu juga. Adakah harusnya ada kriteria untuk menjadi salah satu pengurus di desa, katakanlah seperti tadi lulusan IPB, maka desanya jadi berkembang. Nah, apakah yang sekarang terjadi adalah ketika misalnya menjadi kepala desa, itu tidak ada klasifikasi yang penting suaranya banyak Pak? Seperti itu. Apakah ada dari pemerintah mungkin usulan bagaimana kriteria untuk membangun generasi kita, salah satunya muda, atau mungkin generasi Bapak yang senior untuk bisa membimbing kami dalam memajukan desa seperti itu Pak, agar kualitas sumber daya kita semakin bisa meningkat dan berdaya saing global. Ya, saya kira kalau itu bicara tentang kepala desa ya, kita kan terikat dengan undang-undang desa juga ya. Betul. Sepemahaman saya tidak ada kriteria khusus seperti itu, karena itu adalah kesepakatan dari penduduk setempat ya, siapa yang akan dicalonkan. Jadi menurut saya itu nggak harus dijual, nggak masalah ya. Tidak masalah sepanjang visinya ada, karena untuk menjalankan kan sebetulnya nggak perlu kepala desanya. Ya kan, sebetulnya kalau desanya yang punya kesadaran yang kuat, lalu kemudian sebetulnya siapa yang menjalankan ini, kita bisa kerjasamakan misalnya dengan begini. Saya malah punya kepikiran misalnya, kita kan punya banyak sekolah-sekolah kedinasan. Ya kan, ada IPDN, ada STAN, ada macam-macam gitu ya. Nah, andai mereka misalnya ya setelah lulus taruhlah di desa 2 tahun aja untuk memegang BUMDes-BUMDesnya 2 tahun gitu ya, secara periodik gitu ya. Itu kan urusannya berapa setahun? Mungkin 5.000, semua ada dari Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Keuangan, ada, semua ada kan? Kalau itu bisa disebar untuk membina BUMDes-BUMDes di
tempatnya pasti akan menjadi transformasi. Misalnya itu salah satu contoh ya. Itu betul Pak, ide yang sangat bagus sekali. Dan itu suatu pembinaan di mana untuk membangun karakter Pak sebetulnya. Betul, dan saya kira kan mereka itu calon aparatur negara. Betul Pak. Kalau dia punya pengalaman di saat awal karirnya di daerah dengan satuan tugas yang paling kecil yaitu desa, betul. itu akan menjadi pengalaman yang sangat kuat buat mereka untuk bisa mengupgrade karirnya di pemerintah yang lebih baik. Karena mereka punya secara mental, secara fisik, itu bersentuhan langsung dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat bawah. Betul. Jadi ada rasa sense of belonging, ada sense of pride buat melakukan hal yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Betul. Karena sekarang generasi muda banyaknya apa yang bisa saya dapat, bukan apa yang bisa kita berikan. Betul. Ya kita coba nanti kalau misalnya bisa dimungkinkan skema-skema itu bisa kita usulkan gitu misalnya. Dan apakah Bapak kalau misalnya kita berbicara mengenai ekonomi kerakyatan, bisa nggak sih Pak kalau misalnya di daerah desa ini BUMDes bisa menurunkan harga kebutuhan pokok itu menjadi seperti harga argen seperti itu. Jadi artinya bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada di daerah. Ya, apa namanya? Sepanjang infrastrukturnya tersedia harusnya bisa. Infrastruktur di sini maksudnya adalah bahwa angkutan logistik ke sana juga sudah mudah gitu ya, bukan seperti jalan di bulan gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang jalan yang penuh kubangan, itu kan akan meningkatkan biaya logistik yang tinggi. Tapi mesti diingat bahwa faktor harga ini kan komponennya banyak, komponennya banyak, jalur distribusinya dan lain sebagainya. Makin mudah dicapai, maka dia akan makin mudah sama dengan harga harga di perkotaan, seperti yang dia mudah dicapai. Ya. Tapi kalau itu makin sulit dicapai, makin jauh kan transport masih lebih tinggi. Karena itu dibutuhkan sebuah jaringan distribusi yang memang sudah terintegrasi ya. Nah, sekarang apakah pemerintah punya? Rasanya kita masih punya jaringan distribusi se-advance itu. Kalau saya sih melihat bahwa ya kita harus kolaborasikan dengan aset-aset yang kita miliki, ya, apakah itu swasta atau negara atau BUMN itu harusnya bisa diintegrasikan. Kan semuanya kan untuk Indonesia, semuanya merah putih. Baik kan? Bapak, ini tema yang sangat menarik. Mungkin kita bisa bahas di segmen selanjutnya. Tentunya jangan kemana-mana, hanya di Sin Meta Talk. Aspiration and inspiration for Indonesia.